Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya eh, yang saya wawancarai mengenai kemampuan literasi digital di media sosial. Baik, bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Naila Kamalatunisa. Saya seorang pelajar. Sekarang saya sedang berada di bangku kelas 11 SMA. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? Ya, saya mengerti sedikit. Setahu saya, itu kayak menyebarkan informasi ke orang lain gitu mungkin. Oh, berarti distribusi informasi itu hanya sekedar menyebarkan informasi ke orang lain. Jadi kita tidak memproduksi sebuah informasi gitu ya? Ya, setahu saya sih gitu. Oke, baik. Lalu yang kedua, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Ya, saya tahu. Biasanya saya ngirim informasi ke teman saya di akun medsos saya, kayak ada postingan meme, drakor, terus saya bagiin gitu ke teman saya. Terus itu bagiinnya gimana? Apa cuma menyimpan gambar lalu? Ya kan biasanya ada tombol bagikan gitu, terus saya bagikan aja gitu ke orang yang mau dikirim. Oh, kalau boleh tahu, Anda mempunyai akun media sosial apa aja? Instagram aja kayaknya sih. Oh, cuma Instagram. Baik, berarti Iya. lebih sering mengirim informasi di Instagram gitu ya, sama teman-temannya. Iya. Oke. Terus yang berikutnya, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Iya, saya tahu. Biasanya saya memforward ke kontak teman saya, seperti ada tugas dari guru, terus saya ingetin ke teman saya forward gitu. Itu hanya informasi seputar tugas atau ada misal ada informasi berita-berita penting lainnya atau hanya tugas? Ya, seringnya sih tugas ya. Oh, seringnya tugas. Oke. Lalu yang berikutnya, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Ya, saya tahu juga sih itu. Biasanya ada gambar atau postingan gitu di Instagram yang menarik. Terus kan di Instagram sekarang kan ada fitur simpan. Terus saya simpan Ya. dulu biar nggak hilang. Terus abis itu Lalu, baru saya kirim ke teman saya. oke oke. Terus yang berikutnya, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Ya, saya tahu. Biasanya ada poster diskon skincare dari Ya, status WhatsApp gitu. Kan banyak ya. ya. Terus saya ajak teman saya buat beli. Terus saya screenshot statusnya tersebut. Terus saya kirim ke teman saya buat ngajak beli gitu. Oh, berarti biasanya dapat informasinya dari status teman ya? Iya. Oke. Lalu yang berikutnya, apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Sedikit sih memahami etikanya dalam Bagaimana itu? kayak misalnya informasinya jelas apa enggak, sumbernya hoax apa enggak gitu sih. Oh, berarti Anda sekedar memahami etika mendistribusikan informasi itu berdasarkan dari sumber, lalu juga hoax atau tidaknya sebuah informasi gitu ya? Iya, yang saya tahu sih sebatas itu aja ya. Oh, cuma sebatas itu. Oke.
Lalu yang berikutnya, apakah Anda memahami dampak dari mendistribusikan informasi? Ya, saya mengetahui dampak dari mendistribusikan informasi. Seperti teman saya jadi tahu informasi yang belum dia tahu gitu. Terus teman saya juga percaya kan sama apa informasi yang saya berikan gitu. Oh, berarti teman Anda menanyakan kejelasan informasi yang Anda berikan atau langsung percaya saja? Biasanya sih langsung percaya ya. Oh, langsung percaya. Iya. Oh, oke. Lalu kemudian apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya? Kadang baca, kadang enggak. Soalnya saya dulu pernah ada diskon skincare gitu. Oh ya. Terus tulisannya diskon 17% gitu. Tapi saya nggak ngeh kalau ada tulisan minimal pembacaan 150.000. Terus saya sama teman saya itu cuman bawa uang 100.000. Jadinya kita nggak jadi beli karena minimal pembeliannya tadi 150.000 gitu. Jadi kurang teliti aja sih baca promosi kayak gitu. Oh, berarti pengalaman Anda pernah kurang teliti membaca diskon di status teman Anda, lalu Anda pergi ke toko, ternyata hanya bawa uang 100.000 dan nggak jadi beli karena ada minimal pembelanjaan 150. Waduh. Iya. Waduh, sayang sekali itu. Padahal diskon hanya di hari itu. Iya. Jadi malu juga sih. Oh, malu juga ya. Gara-gara kurang teliti membaca. Boleh. Oke. Lalu yang berikutnya, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikan pesan tersebut? Ya pasti sih disaring dulu informasinya benar apa enggak gitu. Kadang sekarang kan juga banyak banget berita hoax yang tersebar gitu kan, mudah banget kayak tanpa tahu dulu kebenarannya gitu. Jadi saya sering cari tahu kejelasan sumbernya juga sih. Oh, berarti Anda mencari, misal nih ada informasi, lalu kemudian Anda kan menyaring informasi tersebut. Biasanya dengan cara mencari referensi lain atau gimana? Iya, kayak cari referensi lain kayak mencari itu informasi lain gitu. Informasinya tuh benar apa enggak gitu. Oh, mengenai informasi yang Anda dapat gitu ya. Iya. Oke, lalu yang terakhir, menurut Anda nih, kan ini tadi kita berbicara tentang literasi digital kan. Lalu menurut Anda, apakah penting kemampuan literasi digital pada zaman sekarang? Mengingat zaman sekarang itu perkembangannya kan sangat pesat. Arus informasi bisa masuk dari mana aja. Arus informasi bisa yang benar, bisa yang salah, itu bisa masuk dari mana saja. Nah, menurut Anda nih, apakah kemampuan literasi digital itu penting pada zaman sekarang? Menurut saya itu penting banget sih gitu. Karena kan juga sekarang banyak berita hoax dan orang-orang juga gampang percaya. Mudah apa ya? Udah percaya gitulah, pokoknya langsung ditelan mentah-mentah aja gitu, nggak tahu benar apa enggaknya gitu. Jadi kemampuan literasi digital tuh perlu banget supaya kita bisa paham informasi yang disajikan di media. Tapi saya sendiri juga susah sih menerapkan kemampuan literasi digital itu di diri saya gitu, karena kadang juga saya seperti tadi kurang teliti membaca. Oh ya. Terus? Jadi ya susah sih. Ya. Berarti Anda susah menerapkan kemampuan literasi digital
dalam diri Anda karena banyak informasi yang benar tapi salah dan juga informasi salah tapi terkadang benar gitu ya. Iya, benar. Berarti memang susah sih bedain informasi di zaman sekarang yang benar mana yang salah. Harus dilakukan riset terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, harus cari referensi berbeda biar menambah validitas sebuah informasi gitu sih. Ya. Iya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Sekian pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Sekali lagi saya berterima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua yang akan saya tanyai mengenai kemampuannya dalam mendistribusikan informasi sebagai bentuk dari kemampuan literasi digitalnya. Baik, Mas Fatur, silakan perkenalkan diri. Nama saya Fatur, umur saya 17 tahun, saya dari SMA 1 Wonogiri. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa Anda mengetahui arti dari distribusi informasi, Mas Fatur? Distribusi penyaluran informasi dari orang ke orang. Kayak berita terkini, terus diskon, sama opening restoran, sama banyak lah. Oke, berarti Anda mengartikan sebuah distribusi informasi itu mengirimkan informasi yang sudah ada ke orang lain, gitu ya Mas Fatur? Iya. Oke, lalu yang kedua, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Saya tahu caranya, kayak menginformasikan berita terkini lewat DM, terus Twitter, seperti gempa bumi atau bencana alam. Oke, baik. Lalu yang pertanyaan berikutnya, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Saya mendistribusikan informasi lewat aplikasi WA, Line, atau Telegram buat komunikasi dengan guru untuk menginformasikan kelas, tugas, jam pas saya sekolah. Oke, berarti lebih ke mengirimkan informasi tentang tugas dan seputar sekolah gitu ya Mas Fatur? Iya. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang nomor keempat, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Seperti gambar diskon, terus grafik corona, barang-barang lucu yang di-share ke teman-teman saya. Ya. Selain itu juga menginformasikan barang-barang yang dipromosikan oleh selebgram yang ingin dibeli bersama-sama. Oh, berarti itu media sosial apa kalau boleh tahu? Instagram, terus Facebook biasanya. Oke. Lalu pertanyaan yang kelima, apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Mengirim screenshot, terus yang kira-kira bisa diinformasikan kepada teman saya. Contohnya kayak berita kontroversial yang didapat dari media lain, atau juga tangkapan layar bersama teman lain. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Bisa ngirim teman saya itu, biasanya saya mastiin informasinya bukan hoax, terus jadi dipastikan berita yang disebarkan itu benar adanya. Oh, berarti Anda menyaring informasi tersebut? Iya. Bagaimana cara menyaringnya?
ya kayak bisa cari dulu kebenarannya di Google, kayak Oh. pokoknya cari-cari dulu lah benar atau enggak. Oke, berarti Anda mencari referensi sumber-sumber dari media sosial atau internet gitu ya, Mas Fatur? Iya. Oke. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi? Dampaknya itu informasi yang didapat adalah teman-teman mendapat informasi yang belum diketahui, terus jadi teman-teman saya mendapat informasi yang bermanfaat dari sesuatu yang saya kirim. Selain itu, dalam distribusi informasi ini bisa berlatih untuk paham cara dalam menginformasikan distribusi Oke. informasi agar terhindar dari berita yang tidak sesuai. Oke, berarti Mas Fatur ini sudah paham lah akan dampak yang didapatkan ketika mendistribusikan informasi. Oke, baik. Iya, Pertanyaan yang ke-8, apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya ke orang lain? biasanya itu saya baca keseluruhan berita dulu agar dapat menyeluruh kepada teman-teman saya. Ya. Setelahnya saya membahas bersama teman-teman saya yang saya informasikan dan mencari tahu lebih lanjut agar mendapat informasi yang akurat dan bisa lebih tepat gitulah dari berbagai sumber gitu. Oke, oke. Berarti ketika Mas Fatur mendistribusikannya kepada teman, itu masih dicari kebenarannya bersama teman-teman Mas Fatur gitu ya? Iya. Oke. Lalu pertanyaan yang ke-9, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikannya ke orang lain? Iya, karena kalau sekiranya informasi itu dapat diterima oleh teman-teman atau keluarga yang akan saya beri info, misalnya bila berita yang akan saya infokan itu mengandung sara, saya tidak akan menginfokan berita tersebut pada teman yang kira-kira dapat menyinggung perasaannya. Selain itu, informasi rahasia sebaiknya tidak diinfokan pada teman apabila itu mengandung privasi individu atau kelompok. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang terakhir nih. Jadi menurut Anda, apakah penting kemampuan literasi digital pada zaman sekarang? Penting sih buat membentengi diri dari berita hoak yang tersebar di media. Setidaknya dengan kemampuan literasi digital yang kita miliki, tidak mudah percaya dengan berita yang beredar. Mengingat juga kan sekarang beritanya banyak yang hoak. Jadi ya kemampuan literasi digital bisa membuat kita menjadi lebih kritis dalam menerima informasi. Oke, baik. Saya juga setuju sih, kemampuan literasi digital itu pada zaman sekarang tuh penting, mengingat ya itu informasi bisa masuk dari mana aja, informasi apa aja bisa kita terima, bisa kita dapat. Jadi ya guna membentengi diri juga dari informasi-informasi palsu yang kita dapat gitu. Baik, segitu saja yang bisa saya tanyakan Mas Fatur. Saya berterima kasih banyak atas keluangan waktu dan tempat untuk saya tanya-tanyai. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.